kali ini aku akan mewawancarai salah satu tim yang inspiratif banget, namanya Aura. Aura adalah tim lulusan dari Apple Developer Academy at Binus. Tim ini membuat sebuah aplikasi yang dimana aplikasi ini bisa mempermudah kita untuk saling membantu. Nah, penasaran kan sama tim ini? Yuk langsung aja kita kenalan sama tim Aura. Halo semuanya, kenalin nama saya John. Saya di sini adalah product manager dari Aura. Dan di sini saya ingin memperkenalkan anggota tim saya, terdiri dari Aldo. Halo semuanya, saya Aldo Kurniawan dan saya di sini mengambil role sebagai tech team. Dan juga kita ada Doni. Halo semuanya, nama saya Niko Aldoni. Saya sebagai desainer dari aplikasi Aura. Kita punya Nabila. Halo, saya Nabila, saya bagian dari tech team. Kita juga punya Fiona. Halo, aku Fiona. Aku juga bagian dari tech team Aura. Kita punya Hubert. Halo semua, nama saya Hubert. Saya juga bagian dari tech team Aura. Kita punya Steven. Halo, saya Steven. Di tim Aura, role saya adalah technical lead. Last but not least, kita punya juga Christian. Halo, nama saya Christian. Saya di Tech. Aura, everyone can help. Oke, barusan kita udah kenalan nih ya sama tim dari Aura. Oke, aku kepo nih banget nih sebenarnya ya sama aplikasi Aura. Sebenarnya aplikasi Aura itu apa sih? Terus kelebihan dari aplikasi tersebut apa? Boleh dijelaskan sama Jan dulu ya? Sama aku. Udah Jadi, oke. Aplikasi Aura adalah aplikasi berbasis kesehatan, di mana tujuan aplikasi Aura adalah untuk membantu teman-teman dengan epilepsi. Jadi cara kerja aplikasi Aura ini sebenarnya cukup simpel. Ada 3 fungsi utama dari Aura. Yang pertama untuk memberitahu sekitar. Jadi Aura dirancang untuk membantu orang-orang dengan epilepsi yang memiliki aura atau perasaan sebelum kejang terjadi bisa melakukan atau bisa memberitahu orang sekitar dengan hanya sekali tekan tombol. Lalu kemudian Aura juga berfungsi untuk memberitahu atau meng-alert caregiver atau orang yang memang langsung merawat orang dengan epilepsi, sehingga pada saat kejang terjadi aplikasi Aura akan secara otomatis mengirimkan lokasi pada saat kejang terjadi kepada caregiver dan memberikan seperti live location, memberikan update tentang posisi dari penderita epilepsi yang sedang kejang pada saat itu. Kemudian kami juga punya kontak darurat. Jadi apabila ketika orang sedang melakukan first aid kepada orang dengan epilepsi dan apabila terjadi suatu keadaan emergensi atau keadaan darurat, orang tersebut bisa langsung menghubungi nomor-nomor darurat untuk menindaklanjuti kejadian atau keadaan darurat dari penderita epilepsi itu sendiri. Seperti itu. Oke. Sebenarnya aku mau nanya sedikit, jadi kalau misalkan si orang tersebut lagi mulai menunjukkan itu ya, symptoms kalau dia lagi kambuh gitu, alertnya itu berbunyi bentuk alarm kah atau vibrate kayak gitu? Ya, jadi untuk aplikasi Aura sendiri kita ada 3 jenis alert. Pertama ada suara, di mana aplikasi Aura akan secara otomatis meng-unmute atau apabila HP dalam keadaan mute bisa langsung otomatis ke unmute. Kemudian volumenya akan otomatis menjadi maksimal, itu mengeluarkan suara. Kemudian mengeditkan lampu flash, jadi bisa menarik perhatian juga secara visual. Dan kemudian juga ada getaran, seperti itu. Oke, kalau kelebihan lainnya dari aplikasi tersebut apa ya? Untuk kelebihannya seperti yang tadi sempat dijelaskan Doni sedikit, di mana kita itu mengintegrasikan emergency alarm untuk memberitahukan orang sekitar, tapi kita juga memberikan first aid guidance kepada orang sekitar tersebut agar mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Selain itu, seperti yang disampaikan Doni juga tadi, selain kita memberikan first aid guidance dan emergency alarm, kita juga di waktu yang bersamaan kita juga bisa memberitahukan kepada caregiver bagaimana keadaan dari orang yang kejang. Dan aplikasi ini pun sendiri bisa memberikan kebebasan kepada orang dengan epilepsi agar bisa beraktivitas di luar tanpa ada takut adanya stigma
jelek dari orang sekitar ketika mengalami gejala. Oh. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kayak gitu ya reaksinya kalau misalkan simptoms dari epilepsinya udah mulai kelihatan gitu. Oke, pertanyaan kedua, terinspirasi dari mana atau dari siapa sih aplikasi ini dibuat? Oke, kalau kita bicara mengenai core atau inspirasi aplikasi Aura ini sebenarnya berdasarkan dari personal story saya. Jadi dari tahun 2010 yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu ya, berarti saya punya adik kembar yang didiagnosa memiliki epilepsi. Nah, jadi epilepsi itu sendiri adalah orang tuh tahu epilepsi itu adalah ayan gitu ya. Nah, epilepsi itu adalah gangguan sistem syaraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Jadi biasanya orang-orang yang punya epilepsi ini akan berujung dengan kejang gitu. Kejang atau dia kadang suka mengalami perilaku yang tidak normal gitu ya. Ataupun merasakan sensasi gitu ya, sampai akhirnya bisa kehilangan kesadaran seperti itu. Dan itu yang terjadi dengan adik kembar saya. Nah, semenjak saat itu saya adalah seorang keluarga yang hidup dengan epilepsi gitu ya. Dan beberapa tahun silam ya, saya masuk ke universitas dan akhirnya saya merasa tergerak ingin membuat suatu aplikasi yang bisa membantu orang-orang dengan epilepsi, khususnya adik saya. Dan saat itu kebetulan Apple bekerja sama dengan BINUS dan saya waktu itu apply untuk magang. Dan saya ingat banget waktu itu ketika interview proses masuk ke Apple, saya ditanya kenapa sih alasan kamu masuk Apple gitu ya. Saya cerita dengan interviewer pada saat itu, dia adalah design mentor. Saya bilang kalau misalnya saya pengen bantu orang yang punya epilepsi karena saya sendiri adalah memiliki adik yang punya epilepsi seperti itu. Experience gitu ya. Ya, real life experience. Nah, itu terjadi interview itu adalah sekitar 1 tahun lalu, sekitar November atau Desember tahun lalu. Lalu akhirnya saya puji Tuhan terketerima di Apple Developer Academy BINUS gitu ya. Dan kebetulan pada tanggal 4 April 2020 silam, pada saat itu awal-awal pandemi banget ya, adik saya itu meninggal dunia karena kejang. Ya, karena kejang. Dan bukan hanya karena kejang, karena pada saat dia kejang, itu tidak ada orang yang mengerti untuk bisa membantu. Dan apalagi pada saat itu kejadiannya adalah sedang COVID-19. Orang banyak yang mensalahartikan COVID-19 itu dengan kejang. Seperti itu. Jadi adik saya meninggal dunia tanpa tertolong gitu. Sebenarnya penderita epilepsi itu cuman ketika serangan kejang itu datang, penderita epilepsi itu cuman butuh untuk ditungguin saja dan di make sure kalau dia tuh tidak terluka, kepalanya tidak terjedut atau dia tidak mengalami kesulitan bernafas seperti itu ya. Dan akhirnya we come up with this solution gitu. Ketika during my process di akademi, di Developer Academy, saya bertemu dengan tim yang luar biasa, yang beranggotakan 8 orang termasuk saya ini ya. Kita tergerak untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu kehidupan orang-orang dengan epilepsi, baik itu pasien maupun keluarga pasien, dengan memberikan first aid atau pertolongan pertama kejang yang tepat seperti itu, agar karena faktanya aja ya, ada sekitar 2,4 juta pasien epilepsi di Indonesia dan masih banyak pasien epilepsi yang dihantam dengan stigma, dihantam dengan perkataan-perkataan yang tidak benar seperti itu. Masih banyak orang yang mensalahartikan epilepsi itu adalah kesurupan, epilepsi itu adalah penyakit kutukan seperti itu. Jadi orang banyak yang tidak berani gitu. Banyak orang yang disalahartikan sehingga banyak banget pasien epilepsi itu yang ujung-ujungnya meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan pertama seperti itu. Jadi Aura di sini adalah ingin sekali menciptakan sebuah
aplikasi yang bisa berguna untuk semua orang. At the same time kita pengen aplikasi ini nggak cuma buat orang yang hidup dengan epilepsi aja ataupun keluarganya, tapi kita juga ingin mengedukasi masyarakat tentang epilepsi, karena itu tadi masih banyak stigma dan salah kaprah soal epilepsi seperti itu. Jadi intinya adalah misi Aura ingin membuat dunia ini lebih baik untuk orang-orang seperti adik kembar saya, almarhum adik kembar saya, dan juga orang-orang yang hidup dengan epilepsi. Seperti itu. Wah, ternyata emang tujuan dari aplikasi Aura ini sendiri itu memang sangat inspiratif gitu ya. Dan selain itu diharapkan bisa membantu mengedukasi masyarakat yang kurang tahu tentang penyakit ini gitu. Dan untuk bisa membantu orang yang terkena epilepsi itu mendapatkan pertolongan secepatnya gitu ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya, sangat inspiratif. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kan lagi pandemi kayak gini, aku pengen tahu banget tantangan apa aja yang kalian hadapi selama membuat dan mengembangkan aplikasi Aura ini. Terus solusi apa yang kalian lakukan untuk menghadapinya? Oke, untuk masalah yang kita hadapi selama kita mendevelop aplikasi ini, sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu kita juga mengalami masalah dalam hal komunikasi dalam tim. Di mana waktu pandemi seperti ini kan kita sangat susah sekali untuk berkomunikasi secara langsung ya. Jadi semua serba virtual, harus komunikasi serba virtual, dan juga ya pastinya ada beberapa kali memang ada miskom dan segala macam ketika mendevelop aplikasi ini. Nah, kemudian selain itu juga kita mengalami kendala juga dalam mencoba atau melakukan user testing dalam aplikasi kami, yang dimana kita seharusnya mencoba secara langsung mentes aplikasi kami ke para penderita epilepsi itu sendiri, apakah memang sudah cocok atau belum bagi mereka. Nah, karena pandemi seperti ini memang kita belum sempat atau memang agak sulit untuk melakukan user testing ke mereka semua. Seperti itu kendala yang kita alami. Kalau untuk solusinya yang lain? Dan untuk solusinya, ketika kita mengalami kendala seperti itu, contohnya seperti komunikasi dalam tim, kita tetap terus membangun komunikasi yang baik ya, yang terutama, dan juga tetap menyediakan waktu lebih ketika kita berdiskusi gitu, sehingga memang kita dapat menemukan jalan keluar yang terbaik untuk aplikasi ini. Dan untuk masalah dalam melakukan user testing, solusinya yang kita lakukan adalah kita juga memperbanyak komunikasi kepada pasien atau orang penderita epilepsi itu sendiri, dan mengupdate secara berkala progres dari aplikasi kami, sehingga mereka pun dapat memberikan feedback atau masukan pada aplikasi kami, sehingga memang aplikasi kami yang kami buat benar-benar berdampak dan berguna bagi mereka. Oke, terus emang susah ya di tengah pandemi kayak gini melakukan segala sesuatu secara virtual gitu ya. Tapi untung aja bisa terdevelop dengan baik gitu ya. Semoga sukses terus untuk aplikasi Auranya ya. Amin. Oke. Terus sekarang aku mau nanya, untuk harapan dari tim Aura sendiri itu apa terhadap aplikasi ini? Oke, kalau misalnya dari kita sendiri sih harapannya itu kita pengen banget kayak work together with the government, kayak sama menteri kesehatan. Jadi kayak biar aplikasi kita itu bisa kayak masuk ke kota-kota, terus kayak terintegrasi dari setiap daerah juga. Jadi kalau misalnya kayak ada emergency, itu actionnya bisa lebih cepat. Kita kan prioritasnya itu kan untuk emergency kan. Nah, kita dengan bekerja sama dengan government, kita berharap kayak aplikasi kita bisa dibikin jadi lebih efisien juga. Dan selain itu, kita juga pengen kayak research bareng government. Jadi kita tuh bisa bikin kayak sistem otomasi di mana kita bisa kayak seizure-nya itu bisa didetek secara otomatis melalui HP kita. Jadi kita pengen lakuin in-depth research juga biar aplikasi kita lebih lebih on time gitu. Wah, ternyata aplikasi Aura ini memang inspiratif ya. Selain karena sevisi dengan visi BINUS University, yaitu fostering and empowering the society, di mana
aplikasi ini memang bertujuan untuk mempermudah kita membantu sesama. Oke, selesai sesi untuk kali ini. Terima kasih untuk tim Aura telah meluangkan waktu wawancara bersama kami. Semoga sukses terus ke depannya. Stay safe and stay healthy.